Shalom adik-adik. Oke, hari ini kakak mau tanya, apa kabarnya? Oke, hari ini kakak akan bercerita tentang raja yang melawan raja orang Filistin. Ada yang tahu adik-adik? Siapa? Namanya adalah Raja Daud. Oke, kakak akan cerita tentang pengalaman Daud waktu di padang rumput. Nah, jadi adik-adik tahu bahwa Daud dulu itu, ada yang tahu nggak? Daud dulu seorang apa? Apa? Benar, dia dulu seorang gembala. Dia gembala apa? Gembala apa? Ada yang tahu? Gembala domba dan kambing. Dulu itu Daud mempunyai keluarga di pedesaan. Mereka tinggal di pedesaan. Kemudian Daud beternak sebagai dia memelihara apa? Kambing dan domba. Nah, di sini kakak punya cerita. Pada saat itu Daud membawa kambing dan dombanya ke padang rumput untuk makan di sana. Tapi ada singa dan juga beruang di situ. Disitulah Daud melawan singa dan juga beruang untuk menjaga domba-domba peliharanya Daud. Oke, sekarang kakak akan cerita tentang Daud. Adik-adik semua tahu raja yang Daud lawan, raja yang tinggi besar. Siapa namanya? Huruf depannya G. Ada yang tahu? Pasti tahu dong, Goliat. Benar sekali, Goliat. Oke, kakak ajak adik-adik buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Oke, kakak bacakan di sini. Sudah ketemu? Ada yang bawa kitab? Ada yang bawa? Ini harus bawa kitab ini, harus bawa. Tapi semuanya bawa kan? Nah, pintar, semuanya bawa. Oke. 1 Samuel kakak akan bacakan. Terus nanti kita akan dengar cerita sama-sama tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Oke. Dengan judul di sini perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah mendekati orang Filistin itu. Oke, ayat 41. Ayo baca sama-sama. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Oke, adik-adik, kakak cerita sedikit sebelum kita lanjut sampai ayat 50. Di sini tuh Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Kemudian Daud pilih dari dasar sungai. Dia pilih 5 batu. Kalau kita lihat di film-film Daud itu, film-film Alkitab yang sudah mungkin adik-adik tonton, apa yang dia pakai untuk melawan orang Filistin, melawan raja Filistin Goliat? Dia bawa batu dan juga umbannya. Umbannya itu apa? Seperti apa? Katapel. Tahu nggak yang bentuk Y? Huruf cabang kayu yang bentuk Y. Itu yang Daud pakai untuk lawan raja orang Filistin Goliat. Pintar sekali. Kemudian di situ orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Wah, adik-adik, raja orang Filistin itu kalau kita mau lihat-lihat, wah, dia menghina Daud. Karena Daud di sini apa posisinya? Dia kecil. Tapi Daud berkata sama Goliat bagaimana? Coba baca di ayat 45. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan
Israel yang kau tantang itu. Daud bilang gitu sama Goliat adik-adik. Nah, di situ langsung di ayat 46 Daud bilang lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, di situ Daud bilang sama Goliat, dia akan menyerahkan kepalanya dan juga seluruh tentara-tentara yang pada saat itu ikut raja orang Filistin, ikut Goliat. Adik-adik tahu bahwa Goliat itu badannya besar sekali. Orang-orang Filistin itu badannya besar-besar. Tapi Daud yang kecil itu bisa menentangi dia cuma dengan batu, adik-adik. Bayangin, adik-adik bisa bayangin. Coba kalau adik-adik datangi teman dengan batu atau lempar dengan batu, langsung mati nggak? Tapi Daud bisa hanya dengan batu, raja orang Filistin yang besar itu langsung mati. Adik-adik, kemudian di sini ayat yang berikutnya, ketika orang Filistin itu bergerak, di ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Di situ kemudian lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya lah, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Adik-adik tahu nggak? Goliat langsung jatuh ke tanah, langsung mati adik-adik. Jadi ayat yang terakhir, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wah, adik-adik, luar biasa cerita Daud ini. Padahal adik-adik tahu dia cuma gembala domba dan kambing. Dia menjaga domba dan kambingnya dari singa dan juga beruang. Nah, disitulah adik-adik bisa lihat dia bisa melawan Goliat. Oleh karena siapa? Oleh karena nama Allah yang punya semesta. Daud bilang di situ kepada Goliat, dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik, apa yang kita mau belajar dari Raja Daud ini? Nah, kakak akan jelaskan. Nah, dari kisah Daud kita harus belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar tentang apa? Daud itu sosok yang apa berarti adik-adik? Benar, Daud itu sosok yang sangat berani. Kemudian yang kedua, jadi kita harus berani menghadapi tantangan apapun. Meskipun adik-adik sulit untuk menjawab ujian, sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi adik-adik yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik. Yang kedua di sini kita belajar tentang kesetiaan seorang Daud. Daud setia sama Tuhan, dia setia memelihara kambing, domba, gembalanya itu sampai dia bisa datangi Goliat dengan batu. Adik-adik coba bayangin betapa besarnya kuasa Allah sama Raja Daud, sama Daud. Kemudian yang ketiga, kepercayaan. Kita belajar dari Daud, kalau Daud itu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai Daud. Bahkan di situasi sulit pun Daud bisa kalahkan Raja Goliat yang sangat besar itu. Oke, baik adik-adik. Pesan untuk adik-adik di hari ini, kakak mau pesan untuk adik-adik untuk menghadapi tantangan, harus berani menghadapi tantangan seperti Daud yang berani melawan Goliat, dan setialah kepada Tuhan Yesus. Kemudian percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Oke, tutup Alkitab kita sama-sama. Tutup Alkitab kita, dan kakak mau ajak kita untuk berdoa. Untuk kita mau pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena dari kisah Daud kami boleh belajar untuk berani menghadapi tantangan apapun ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau pulang. Tuhan memberkati perjalanan kami hingga tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom adik-adik.